Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga semua anak-anak dan ayah Bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang review materi mengenai teks observasi atau teks laporan hasil observasi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan mengajak anak-anak hebat semua untuk kembali mengingat atau mereview kembali materi mengenai teks observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks observasi atau teks laporan hasil observasi? Good. Teks observasi adalah teks yang berisi informasi tentang objek atau situasi yang kita dapatkan dari sebuah pengamatan. Jadi kata kuncinya adalah kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kita melakukan pengamatan ataupun penelitian atau nama lainnya riset ke lapangan, kemudian kita akan mendapatkan suatu data berupa fakta yang nantinya akan kita gunakan sebagai topik yang akan kita tulis dalam suatu teks observasi. Tujuan dibuatnya teks observasi sendiri ada dua. Yang pertama, mendapat informasi secara rinci tentang suatu objek atau situasi dari sudut pandang ilmiah. Jadi kita tidak hanya tahu objeknya apa, tapi kita tahu juga jika dilihat dari sudut pandang ilmiah. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan informasi yang diperlukan. Jadi sebelum kita membuat suatu teks observasi, kita harus survei terlebih dahulu kepada pembaca, kira-kira apa saja sih informasi yang sedang dibutuhkan oleh pembaca. Jadi kita bisa menyesuaikan sehingga ketika teks observasi kita jadi, pembaca dapat mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Adapun ciri-ciri dari teks observasi sendiri ada 5. Yang pertama yaitu bersifat objektif atau tidak memihak. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan data-data yang kita dapatkan di lapangan ketika kita melakukan sebuah pengamatan. Yang ketiga disajikan secara menarik dan mudah difahami. Kemudian yang keempat bersifat khusus atau spesifik. Artinya membahas satu topik saja tapi secara rinci, seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu disajikan secara lengkap atau tanpa terkecuali. Jadi ketika kita membahas suatu objek atau situasi, itu datanya harus lengkap, harus rinci, harus kita jelaskan secara keseluruhan. Seperti apa sih detailnya, seperti itu. Itu ya, ciri-ciri dari teks observasi ada 5, yaitu bersifat objektif, kemudian berdasarkan fakta, disajikan secara menarik dan mudah difahami, kemudian bersifat khusus atau spesifik, dan yang terakhir yaitu disajikan secara lengkap atau rinci. Jelas ya anak-anak hebat semua? Kemudian struktur dari teks observasi. Ada yang masih ingat ada berapa struktur dari teks observasi? Good, ada 3 struktur dari teks observasi, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Deskripsi umum atau biasa disebut dengan pernyataan umum menjelaskan tentang suatu objek atau situasi secara menyeluruh atau secara general terlebih dahulu. Secara umumnya seperti apa sih gambaran umumnya? Seperti itu. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini, hal yang sudah dideskripsikan
dideskripsikan secara umum pada deskripsi umum, diperinci kembali pada deskripsi bagian, didetailkan kembali seperti apa penjelasan detailnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu simpulan. Pada bagian simpulan ini, isinya yaitu berupa ringkasan dari objek atau situasi yang sudah kita bahas. Selanjutnya, Bunda juga akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan suatu teks observasi. Ada 7 langkah dalam penyusunan teks observasi. Yang pertama, tentukan topik masalah yang ingin anak-anak semua bahas. Kemudian yang kedua, rencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga, lakukan pengamatan. Nah, dalam melakukan pengamatan ini ada 4 hal yang harus anak-anak semua cermati. Yang pertama, catat informasi yang diperlukan. Yang kedua, survei tempat atau referensi. Yang ketiga, temui narasumber jika diperlukan untuk menambah informasi. Dan yang keempat, catat hasil observasi. Langkah yang keempat yaitu teliti ulang hasil pengamatan. Langkah yang kelima yaitu buat kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur teks observasi yang terdiri atas deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Langkah yang keenam yaitu menyusun laporan hasil observasi, dan langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menyunting teks observasi atau meneliti kembali hasil teks observasi yang sudah kita buat. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang ingin tanyakan, bisa melalui chat room atau bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Bunda Esti tunggu. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tantangan yang Bunda cantumkan di e-learning ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Semua anak teladan itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.